Bapak dan Ibu memasuki usia senja, banyak orang mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi tentang mengejar, melainkan tentang merasakan. Dulu kita sibuk membangun, bekerja, dan memenuhi tanggung jawab. Kini, yang paling dibutuhkan justru ketenangan hati. Namun ketenangan tidak datang dengan sendirinya. Ia perlu dipelajari, dilatih, dan dijaga agar hidup benar-benar terasa damai dan bermakna. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu saat ini sedang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, usia senja membawa harapan yang sama. Ingin hidup lebih tenang, lebih ringan, dan tidak lagi dibebani oleh pikiran serta perasaan yang melelahkan. Ilmu tenang dan bahagia bukan ilmu yang rumit. Dalam psikologi lansia, ketenangan justru lahir dari hal-hal sederhana. Cara kita berpikir, cara kita menerima keadaan, dan cara kita memperlakukan diri sendiri. Banyak orang tua memiliki segala yang cukup, tetapi hatinya belum tenang karena belum memahami bagaimana menata pikiran dan perasaan di usia senja. Pak Rahmat, seorang lansia berusia 73 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya berubah bukan karena keadaan luar, tetapi karena cara pandangnya berubah. Ia berhenti memaksakan diri seperti dulu, berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan mulai menerima hari apa adanya. Dari situlah ketenangan perlahan tumbuh, dan hidupnya terasa lebih bermakna meski sederhana. Tanpa ilmu ketenangan, usia senja bisa terasa melelahkan. Pikiran mudah gelisah, hati mudah kecewa, dan hari-hari terasa panjang. Namun ketika ilmu ini dipelajari, hidup menjadi lebih ramah bagi hati. Kita tidak lagi sibuk melawan kenyataan, tetapi belajar berdamai dengannya. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas ilmu-ilmu penting tentang ketenangan dan kebahagiaan di usia senja, yang jika dipahami dan dipraktikkan, dapat membuat hidup terasa lebih damai dan penuh makna. Renungkan sejenak, Bapak dan Ibu, apa yang selama ini paling Bapak dan Ibu cari di usia senja? Kesibukan atau ketenangan? Bapak dan Ibu, ilmu pertama yang perlu dipelajari agar hidup tenang dan bahagia di usia senja adalah menenangkan pikiran sebelum menenangkan keadaan. Banyak orang tua berusaha memperbaiki situasi di luar, keluarga, ekonomi, kesehatan. Padahal sumber kegelisahan seringkali berasal dari pikiran yang tidak pernah diam. Ketika pikiran tenang, keadaan yang sama terasa lebih mudah diterima. Dalam psikologi lansia, pikiran adalah pintu utama emosi. Jika pikiran terus dipenuhi kekhawatiran, penyesalan, dan bayangan buruk, hati akan ikut gelisah meskipun tidak ada masalah besar. Sebaliknya, ketika pikiran dilatih untuk berhenti sejenak dan fokus pada hal yang ada hari ini, emosi menjadi lebih stabil. Inilah dasar dari ketenangan yang sejati. Banyak lansia merasa capek padahal tidak banyak bergerak. Setelah diperhatikan, kelelahan itu datang dari pikiran yang bekerja tanpa henti. Memikirkan anak, cucu, masa lalu, dan masa depan sekaligus membuat kepala penuh. Ilmu tenang mengajarkan kita untuk berkata, cukup untuk hari ini. Tidak semua harus dipikirkan sekarang. Ibu Sulastri, seorang lansia berusia 75 tahun, pernah bercerita bahwa ia mulai merasa damai sejak membiasakan diri menenangkan pikiran di pagi hari. Ia duduk sebentar, menarik napas pelan, dan mengucapkan syukur sederhana. Dari kebiasaan kecil itu, pikirannya tidak lagi berlarut-larut, dan hari-harinya terasa lebih ringan. Ilmu ini tidak meminta kita menjadi orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya, dengan pikiran yang tenang, kita bisa bersikap lebih bijak. Kita tahu kapan harus memikirkan sesuatu dan kapan harus melepaskannya. Di usia senja, kemampuan memilah inilah yang membuat hidup terasa damai. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Selama ini, apa yang paling sering membuat pikiran terasa penuh? Jika kita belajar menenangkan pikiran terlebih dahulu, mungkin banyak hal dalam hidup akan terasa lebih ringan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas ilmu kedua tentang menerima keadaan tanpa terus melawan hidup. Bapak dan Ibu, ilmu kedua agar hidup di usia senja benar-benar tenang dan bahagia adalah menerima keadaan tanpa terus-menerus melawan kenyataan. Banyak kegelisahan di usia tua bukan datang dari masalah besar, tetapi dari penolakan batin terhadap keadaan yang sudah berubah. Tubuh tidak lagi sekuat dulu,
peran hidup tidak lagi sama, dan ritme hari pun melambat. Ketika hati masih menuntut hidup seperti masa muda, disitulah kelelahan batin mulai muncul. Dalam psikologi lansia, penolakan terhadap kenyataan adalah sumber stres yang sangat halus namun terus-menerus. Lansia bisa terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hati ada perasaan tidak rela, tidak terima, atau kecewa terhadap diri sendiri dan keadaan. Pikiran terus berkata, seharusnya aku masih bisa, atau kenapa hidupku jadi begini? Kalimat-kalimat batin seperti ini perlahan menggerogoti ketenangan. Bapak dan Ibu perlu tahu, menerima bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Menerima adalah menghentikan perlawanan batin terhadap hal yang memang tidak bisa diubah. Ketika perlawanan itu berhenti, energi yang selama ini habis untuk marah dan kecewa bisa dialihkan untuk merawat diri, menjaga kesehatan, dan menikmati hari dengan lebih sadar. Pak Hasan, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah bercerita bahwa ia dulu sering merasa marah pada tubuhnya sendiri. Ia kesal karena tidak bisa bekerja seperti dulu, cepat lelah, dan sering butuh istirahat. Setelah ia belajar menerima keterbatasan itu dengan lapang, emosinya menjadi jauh lebih stabil. Hidupnya tidak berubah drastis, tetapi hatinya menjadi jauh lebih tenang. Jika keadaan terus dilawan, dampaknya tidak hanya pada perasaan, tetapi juga pada kesehatan. Stres yang terus dipelihara membuat tidur terganggu, nafsu makan menurun, dan tubuh terasa lemah tanpa sebab yang jelas. Sebaliknya, ketika keadaan diterima dengan ikhlas, tubuh dan pikiran bekerja lebih selaras. Banyak lansia merasa lebih segar, justru setelah berhenti memaksa diri. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah selama ini ada bagian dari hidup di usia senja yang masih sering dilawan oleh hati? Jika iya, mungkin inilah saatnya belajar menerima dengan lembut. Karena di usia tua, ketenangan bukan datang dari mengubah hidup, tetapi dari berdamai dengan hidup itu sendiri. Bapak dan Ibu, ilmu ketiga yang sangat penting dipelajari agar hidup di usia senja terasa damai dan bermakna adalah mengurangi keinginan untuk selalu mengontrol segalanya. Di masa muda, kita terbiasa mengatur, mengarahkan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun di usia senja, kebiasaan ini sering berubah menjadi sumber kegelisahan. Ketika hidup tidak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan, hati menjadi mudah lelah jika masih memaksa ingin menguasai semua hal. Dalam psikologi lansia, kebutuhan untuk mengontrol sering berakar dari rasa takut kehilangan peran dan makna diri. Orang tua takut dianggap tidak berguna, takut tidak dibutuhkan, atau takut dilupakan. Akibatnya, pikiran terus sibuk mengawasi keadaan sekitar, anak, cucu, keluarga, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak lagi berada dalam kendali kita. Pikiran yang selalu siaga seperti ini membuat hati sulit benar-benar beristirahat. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa melepaskan kontrol bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan kontrol adalah memberi kepercayaan pada kehidupan dan pada orang-orang yang kita cintai. Ketika kita berhenti mengatur segalanya, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas lebih lega. Hidup tidak lagi terasa seperti beban tanggung jawab tanpa akhir, tetapi perjalanan yang bisa dinikmati dengan lebih tenang. Ibu Nurhayati, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia sering cemas memikirkan keputusan anak-anaknya. Ia ingin semuanya berjalan sesuai harapannya. Namun semakin ia mengontrol, semakin sering ia kecewa. Setelah ia belajar melepaskan dan mempercayakan hidup anak-anaknya pada pilihan mereka sendiri, hatinya justru menjadi lebih damai, dan hubungannya dengan keluarga pun membaik. Jika keinginan mengontrol terus dipelihara, dampaknya bisa sangat melelahkan secara emosional. Lansia menjadi mudah kecewa, mudah marah, dan sering merasa tidak dihargai. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah perubahan peran yang belum sepenuhnya diterima. Ketika peran lama dilepaskan dengan ikhlas, peran baru sebagai pendamping yang bijak bisa dijalani dengan lebih tenang. Renungkanlah dengan pelan Bapak dan Ibu. Apakah selama ini pikiran sering lelah karena ingin mengatur hal-hal yang sebenarnya di luar kendali? Jika iya, mungkin ilmu ini sedang mengajak kita untuk melepaskan sebagian beban itu. Di usia senja, ketenangan sering datang bukan saat kita memegang erat, tetapi saat kita berani melepaskan dengan hati yang lapang.
Bapak dan Ibu, ilmu keempat agar hidup di usia senja benar-benar terasa tenang dan bahagia adalah berhenti membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Di usia tua, perbandingan sering datang tanpa disadari. Melihat orang lain tampak lebih sehat, lebih sering dikunjungi keluarga, atau terlihat lebih mapan bisa membuat hati merasa kurang. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan ujian dan anugerahnya masing-masing. Dalam psikologi lansia, perbandingan sosial adalah sumber kegelisahan batin yang sangat kuat. Ketika seseorang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, pikiran tidak pernah benar-benar puas. Selalu ada rasa kurang, rasa seharusnya, dan rasa kenapa hidupku tidak seperti itu. Pikiran seperti ini membuat hati sulit bersyukur, dan ketenangan pun menjauh, meskipun secara lahiriah hidup sudah cukup. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa apa yang terlihat dari hidup orang lain seringkali hanya permukaannya saja. Kita tidak pernah benar-benar tahu beban, luka, dan perjuangan yang mereka simpan. Membandingkan hidup sendiri dengan potongan kecil kehidupan orang lain adalah ketidakadilan bagi diri sendiri. Di usia senja, keadilan terbesar adalah menghargai perjalanan hidup yang telah kita jalani dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pak Sulaiman, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya berubah sejak ia berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dulu ia sering merasa sedih karena melihat temannya tampak lebih diperhatikan keluarga. Setelah ia belajar fokus pada hal-hal baik yang masih ia miliki, kesehatan yang cukup, waktu yang tenang, dan hati yang lapang, rasa damai perlahan tumbuh. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terlihat ramai. Jika kebiasaan membandingkan hidup terus dipelihara, dampaknya bisa sangat melelahkan secara emosional. Lansia menjadi mudah iri, mudah kecewa, dan sering merasa hidupnya tidak berarti. Padahal perasaan itu bukan karena hidupnya kurang, tetapi karena pikiran terus diarahkan pada hidup orang lain. Ketika perbandingan dihentikan, energi batin bisa kembali digunakan untuk merawat diri sendiri. Renungkanlah dengan jujur, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hati sering terasa gelisah setelah membandingkan hidup dengan orang lain? Jika iya, mungkin ilmu ini sedang mengajak kita untuk kembali pulang ke hidup sendiri. Di usia senja, ketenangan bukan datang dari hidup yang paling terlihat baik, tetapi dari hati yang paling mampu menerima dan mensyukuri hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, ilmu kelima yang perlu dipelajari agar hidup di usia senja terasa lebih tenang dan bahagia adalah membatasi pikiran terhadap hal-hal yang tidak membawa manfaat. Di usia ini, pikiran seringkali menjadi sumber kelelahan terbesar. Bukan karena masalahnya banyak, tetapi karena pikiran terus bekerja tanpa henti, memikirkan hal-hal yang tidak bisa diubah, tidak bisa dikendalikan, dan tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Dalam psikologi lansia, pikiran yang dibiarkan bekerja tanpa batas dapat menimbulkan kelelahan mental yang serius. Lansia bisa merasa capek sejak bangun pagi, sulit tidur di malam hari, dan mudah tersinggung tanpa sebab yang jelas. Semua ini sering terjadi karena pikiran tidak pernah diberi waktu untuk berhenti. Ilmu tenang mengajarkan bahwa tidak semua yang muncul di kepala harus disimpan di hati. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa membatasi pikiran bukan berarti menjadi tidak peduli. Justru ini adalah bentuk kepedulian tertinggi pada diri sendiri. Ketika pikiran mulai berputar pada kekhawatiran berlebihan, kita bisa berkata pelan dalam hati, "Ini tidak perlu aku pikirkan sekarang." Kalimat sederhana ini sangat membantu menghentikan arus pikiran yang melelahkan. Ibu Rohana, seorang lansia berusia 77 tahun, pernah bercerita bahwa ia dulu sering gelisah memikirkan masa depan anak-anaknya. Setiap malam pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Setelah ia belajar membatasi pikirannya dan menyerahkan hal-hal di luar kendali pada Tuhan, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan hatinya lebih lapang. Hidupnya tidak berubah banyak, tetapi ketenangannya bertambah besar. Jika pikiran tidak dibatasi, dampaknya bukan hanya pada perasaan tetapi juga pada kesehatan tubuh. Stres yang berkepanjangan bisa memengaruhi tekanan darah, pencernaan, dan daya tahan tubuh. Sebaliknya, ketika pikiran dijaga agar tetap ringan, tubuh ikut merespons dengan lebih baik. Banyak lansia merasa lebih sehat justru setelah belajar mengurangi beban pikiran. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Pikiran apa yang selama ini paling sering menguras tenaga batin? Apakah itu kekhawatiran, penyesalan,
atau ketakutan yang belum tentu terjadi? Jika iya, mungkin ilmu ini sedang mengajak kita untuk mulai menjaga pikiran, seperti kita menjaga tubuh. Di usia senja, ketenangan seringkali dimulai dari pikiran yang tahu kapan harus berhenti. Bapak dan Ibu, ilmu keenam agar hidup di usia senja terasa damai dan bermakna adalah memaafkan masa lalu dengan sadar dan tuntas. Banyak kegelisahan di usia tua bukan berasal dari hari ini, melainkan dari peristiwa lama yang belum benar-benar dilepaskan. Luka, kekecewaan, dan penyesalan yang disimpan terlalu lama akan terus muncul sebagai beban batin. Memaafkan bukan untuk menghapus ingatan, melainkan untuk membebaskan hati dari beban yang tidak lagi perlu dibawa. Dalam psikologi lansia, memaafkan memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental. Lansia yang mampu memaafkan, baik orang lain maupun dirinya sendiri, cenderung lebih tenang dan jarang terjebak dalam emosi negatif. Sebaliknya, menyimpan dendam atau penyesalan membuat pikiran sering kembali ke masa lalu, menguras energi, dan mengganggu ketenangan hari ini. Ilmu tenang mengajarkan bahwa masa lalu cukup dikenang, bukan ditinggali. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan yang menyakitkan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan peristiwa itu mengendalikan perasaan kita. Ketika hati berkata, "Aku melepaskan," saat itulah ruang damai mulai terbuka. Kita tidak lagi terikat pada cerita lama yang tidak bisa diubah, dan pikiran pun memiliki tempat untuk beristirahat. Pak Jamal, seorang lansia berusia 79 tahun, pernah bercerita bahwa ia membawa kekecewaan terhadap saudara dekatnya selama puluhan tahun. Ia merasa hidupnya tidak adil. Setelah usia bertambah dan tubuh mulai melemah, ia menyadari bahwa dendam itu tidak memberinya apa-apa selain kelelahan. Ketika ia memilih memaafkan, perasaannya menjadi jauh lebih ringan. Ia berkata, "Hidupku terasa lebih lapang sejak hatiku tidak lagi berat." Jika masa lalu terus digenggam, dampaknya tidak hanya pada perasaan, tetapi juga pada cara kita memandang hari ini. Setiap kejadian kecil bisa terasa lebih menyakitkan karena luka lama belum sembuh. Namun ketika masa lalu dilepaskan dengan ikhlas, hati menjadi lebih lentur. Kita lebih sabar, lebih bijak, dan lebih siap menikmati hari dengan rasa syukur. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah masih ada peristiwa lama yang diam-diam sering muncul di pikiran dan mengganggu ketenangan? Jika iya, mungkin ilmu ini sedang mengajak kita untuk melepaskan dengan lembut. Di usia senja, ketenangan bukan datang dari mengingat semua hal, tetapi dari memilih apa yang layak disimpan di hati. Bapak dan Ibu, ilmu ketujuh agar hidup di usia senja terasa lebih tenang dan bermakna adalah menyederhanakan harapan terhadap hidup dan orang lain. Banyak kegelisahan muncul karena harapan yang terlalu tinggi, ingin selalu dipahami, ingin selalu diperhatikan, ingin keadaan berjalan sesuai bayangan. Ketika harapan tidak terpenuhi, hati mudah kecewa. Di usia senja, menyederhanakan harapan justru membuat hidup terasa lebih ringan. Dalam psikologi lansia, harapan yang tidak realistis sering menjadi sumber stres yang tersembunyi. Lansia berharap anak selalu ada, keluarga selalu mengerti, dan kondisi tubuh selalu stabil. Padahal, setiap orang memiliki keterbatasan dan kehidupan masing-masing. Ketika harapan diturunkan ke tingkat yang lebih manusiawi, kekecewaan berkurang, dan rasa damai lebih mudah hadir. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menyederhanakan harapan bukan berarti berhenti berharap sama sekali. Ini adalah seni memilih harapan yang sehat, berharap secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain. Ketika kebahagiaan tidak lagi dititipkan pada respons orang lain, hati menjadi lebih mandiri dan kuat. Ibu Fatimah, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah bercerita bahwa ia dulu sering sedih karena anak-anaknya jarang berkunjung. Setiap kali harapannya tidak terpenuhi, hatinya terasa perih. Setelah ia belajar menyederhanakan harapan, mensyukuri kabar baik lewat telepon dan mendoakan dari jauh, hatinya menjadi lebih tenang. Hubungan pun terasa lebih hangat tanpa tuntutan. Jika harapan terus dibiarkan tinggi dan kaku, dampaknya bisa sangat melelahkan. Hati menjadi mudah tersinggung, perasaan cepat berubah, dan kebahagiaan terasa rapuh. Sebaliknya, ketika harapan dilunakkan, hidup terasa lebih ramah. Kita bisa menikmati kehadiran orang lain apa adanya,
tanpa terus menunggu mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Harapan apa yang selama ini paling sering membuat hati terasa berat? Jika kita mulai menyederhanakannya, mungkin hidup akan terasa lebih lega. Di usia senja, ketenangan sering datang bukan karena hidup memberi lebih, tetapi karena hati meminta lebih sedikit dengan penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu, ilmu ke-8 yang sangat menentukan ketenangan dan kebahagiaan di usia senja adalah belajar hidup lebih pelan tanpa merasa tertinggal. Banyak orang tua merasa gelisah bukan karena hidupnya kurang, tetapi karena ritme hidupnya melambat sementara pikiran masih ingin berlari seperti dulu. Ketika tubuh meminta pelan, tetapi pikiran menolak, disitulah konflik batin muncul dan ketenangan sulit dicapai. Dalam psikologi lansia, menerima ritme hidup yang melambat adalah bagian penting dari kesehatan mental. Tubuh yang bergerak lebih pelan bukan tanda kemunduran, melainkan tanda perubahan fase kehidupan. Saat ritme ini diterima, tubuh dan pikiran mulai bekerja selaras. Namun ketika ritme dilawan, kelelahan batin muncul. Meski secara fisik tidak melakukan banyak hal, Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa hidup pelan bukan berarti hidup kosong. Justru di dalam kepelan inilah makna sering muncul. Kita mulai lebih sadar menikmati pagi, lebih peka terhadap rasa syukur kecil, dan lebih hadir dalam setiap momen. Hal-hal yang dulu terlewat karena tergesa kini bisa dirasakan dengan utuh dan menenangkan. Pak Ridwan, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah berkata bahwa dulu ia merasa tidak berguna karena tidak lagi sibuk seperti masa mudanya. Namun setelah ia belajar menikmati ritme pelan, merawat tanaman, berjalan santai dan membaca dengan tenang, hidupnya terasa lebih penuh. Ia menyadari bahwa makna hidup tidak selalu datang dari kesibukan, tetapi dari kehadiran yang utuh dalam setiap kegiatan kecil. Jika ritme hidup terus dipaksa cepat, dampaknya bisa serius. Lansia menjadi mudah lelah, mudah cemas, dan sering merasa hidupnya tidak berarti. Padahal, perasaan itu muncul bukan karena hidupnya kurang, tetapi karena ia menilai hidup dengan ukuran lama yang sudah tidak sesuai. Ketika ukuran itu diubah, ketenangan pun mulai tumbuh. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hati sering gelisah karena merasa hidup berjalan terlalu pelan? Jika iya, mungkin ilmu ini sedang mengajak kita untuk berdamai dengan ritme baru kehidupan. Di usia senja, ketenangan sering hadir saat kita berhenti mengejar dan mulai menikmati. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang ilmu tenang dan bahagia di usia senja, kita sampai pada satu pemahaman yang sangat penting, bahwa ketenangan hidup bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari sikap batin yang terus dilatih. Hidup damai dan bermakna tidak bergantung pada usia, keadaan, atau orang lain, tetapi pada cara kita memandang dan menjalani hari-hari yang tersisa dengan penuh kesadaran. Kita telah mempelajari berbagai ilmu penting, menenangkan pikiran sebelum menenangkan keadaan, menerima kenyataan tanpa melawan hidup, melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, membatasi pikiran yang melelahkan, memaafkan masa lalu, menyederhanakan harapan, hingga berdamai dengan ritme hidup yang melambat. Semua ilmu ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjaga hati agar tidak terus-menerus lelah. Bapak dan Ibu, usia senja bukan lagi masa untuk membuktikan apapun. Ia adalah masa untuk merawat diri dengan lebih lembut dan jujur. Ketika kita berhenti menuntut hidup seperti masa lalu, hati mulai menemukan ketenangannya. Kita tidak lagi sibuk mengejar, tetapi belajar menikmati. Tidak lagi memaksa, tetapi menerima. Dari sinilah makna hidup di usia senja tumbuh dengan alami. Mungkin tidak semua ilmu bisa langsung dipraktikkan sekaligus. Itu tidak apa-apa. Ilmu tenang bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Bahkan satu ilmu yang benar-benar dijalani dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah suasana batin. Perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang belajar berdamai dengan diri sendiri, sedang mencoba melepaskan beban pikiran, atau sedang ingin menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna, semoga pembahasan ini menjadi teman yang menguatkan. Tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih damai, karena setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk bersikap lebih bijak. Dan jika konten ini dirasa bermanfaat serta menenangkan,
Mari tetap berjalan bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang bijak, hangat, dan setia menemani perjalanan usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan rasa syukur